Berjumpa lagi bersama saya, Dr. Dias dari Estetika Dr. Afandi Duren 3 yang akan memandu Kedafren semua nih pada Skin Talk episode 30 kali ini. Dan seperti biasa juga, saat ini kita sedang live di Zoom, Instagram, dan juga Facebook. Halo semua Kedafren yang sudah bergabung. Oh ya, sebelum saya lupa nih, aku mau kasih tahu kalau nanti di akhir sesi Skin Talk nanti, Estetika Dr. Afandi akan mengumumkan 2 orang pemenang yang berhak mendapatkan hadiah eksklusif tote bag untuk 2 orang dengan pertanyaan terbaik via Zoom secara gratis dari Estetika Dr. Afandi. So, buat Kedafren yang nanti punya pertanyaan seputar tema Skin Talk kita hari ini, Kedafren bisa kasih komentar aja ya di kolom Q&A buat teman-teman yang dari Zoom. Dan ikuti terus Skin Talk hari ini sampai habis, karena siapa tahu Kedafren lah yang menjadi pemenangnya. Nah, sekarang kita sudah terhubung nih dengan narasumber kita yang cantik. Halo, Dr. Pamela. Halo, Dr. Dias. Kita sambut ya, Dafren. Ini dia dokter cantik dari Estetika Dr. Afandi, cabang Makassar, Dr. Pamela. Dokter, boleh dong disapa dulu para semua nih yang sedang menonton. Oke, terima kasih nih buat teman-teman semua, Kedafren yang udah mau menyaksikan. Semoga pada hari ini kita bisa mendapatkan manfaat dari Skin Talk kita. Dan juga semoga juga ada yang jadi pemenang ya Dr. Dias ya hari ini dan bisa dapatkan hadiah. Nah, makanya saksikan terus. Sampai habis ya, Dok ya. Terima kasih banyak, Dokter. Saya senang sekali nih karena berkat Dok hari ini ya kita jadi bisa ketemu nih ya. Boleh kenalan lebih? Nggak kenal ya. Belum lagi ya, Dok ya. Iya, silakan. Kan Kedafren mau kenalan nih, Dok. Boleh di-sharing sudah bergabung di dunia kecantikan sudah berapa lama, Dokter? Saya udah untuk khusus di klinik estetika ya, Dr. Dias ya. Jadi saya mulai bekerja di klinik estetika Dr. Afandi cabang Makassar ini dari tahun 2018, Dok. Gitu. Jadi sebelumnya kan saya di Jakarta, kemudian pindah ke sini, terus bekerja di klinik estetika. Jadi kurang lebih sekitar 3 tahunan lah ya. Gitu. Udah lumayan ya, Dok ya, pengalaman. Ya lumayan ya. Iya. Sudah banyak pengalaman mengatasi berbagai permasalahan kulit Kedafren ya, Dok ya, di Makassar berarti ya, Dok ya. Iya. So, pastinya Kedafren sudah tidak perlu diragukan lagi nih pengalaman dan skill Dr. Pamela, karena sudah banyak sekali pasien-pasien Dr. Pamela yang permasalahan kulitnya sudah teratasi. Buat Kedafren yang mau langsung konsultasi dengan Dr. Pamela, bisa langsung datang ya ke Estetika Dr. Afandi cabang Makassar yang ada di Jalan Boulevard Raya, Ruko nomor 1P, Panakukang, Makassar. Untuk informasi selanjutnya, Kedafren bisa langsung cek aja melalui website kami di www.klinikestetika.com pada bagian branches. Oke, Kedafren, seperti judul Skin Talk hari ini nih, kita bersama Dr. Pamela akan mengupas tuntas mengenai salah satu masalah yang sering sekali dijumpai nih. Atau mungkin saat ini Kedafren sendiri sedang mengalaminya, yaitu timbul bercak-bercak warna kecoklatan pada kulit wajah. Atau dalam bahasa medisnya dikenal dengan melasma ya, Dok ya? Iya, benar. Nah, untuk penjelasan lengkapnya tentang melasma, kita langsung minta aja yuk dijelaskan oleh ahlinya nih, oleh Dr. Pamela. Boleh ya, Dok ya, dijelaskan dulu apa itu melasma buat Kedafren? Boleh. Oke deh, kita masuk ke materi berarti ya Dokter Dias ya? Ya, Dokter, saya mohon izin kalau misalnya nanti pas lagi dokter menjelaskan, saya tanya-tanya, boleh ya, Dok ya? Boleh. Nggak ada larangan kok. Oke. Iya, boleh di-share ininya materinya, Dok? Boleh, siap ya, Dok. Sebentar saya siapkan dulu. Silakan, Dokter. Nah, oke, kita masuk ke materinya ya. Ini nggak usah panjang-panjang, tapi setidaknya Kedafren mengerti apa yang dimaksud dengan melasma. Jadi, melasma itu sebenarnya dia mirip sama hiperpigmentasi.
Tapi perpigmentasi kan perubahan warna kulit tuh. Jadi hiper berlebihan, sedangkan pigmentasi sel untuk pembentuk warna kulit. Nah, di kasus melasma, pembentukan pigmennya itu terlalu berlebihan. Makanya timbul bercak-bercak kulit itu berwarna kecoklatan, biasanya tuh coklat muda, kemudian coklat tua, bahkan sampai kadang kalau udah dalam banget itu warnanya udah kayak abu-abu. Dan kalau polanya sendiri dari melasma ini, dia polanya itu simetris biasanya. Pada satu sisi wajah ketika yang sebelah kiri terkena, biasanya sebelah kanannya juga terkena. Jadi dia polanya lebih terlihat. Nah, tapi bentuknya nggak teratur gitu. Coba next. Kalau untuk tempat-tempat bagiannya, biasanya melasma itu muncul pada daerah wajah atau daerah yang terpapar sama sinar matahari. Kalau daerah wajah, biasanya bagian pipi, kemudian hidung, dahi, dagu, daerah bibir. Terus untuk yang terpapar bagian tubuh lain paling sering kita di bagian leher dan juga bagian lengan. Nah, selanjutnya Bukan di wajah aja artinya ya dok ya? Jadi pokoknya yang terpapar sama matahari itu bisa aja timbul si melasma ini. Kalau untuk di bagian wajah, yang tadi kan saya udah singgung polanya itu lebih khas ciri khasnya. Nah, dia tuh terbagi, ada yang bentuknya malar. Kalau malar, dia itu biasanya di bagian kedua pipi, kemudian ada di bagian hidung. Jadi bentuknya tuh ibaratnya kayak kupu-kupu. Kalau misalkan yang selanjutnya ada yang sentrofasial, dia itu bentuknya lebih tersebar tapi pada daerah dalam wajah. Jadi bagian dahi, kemudian bagian pipi, hidung, dan juga bagian atas mulut maupun di bagian dagu. Nah, yang selanjutnya ada yang tipe mandibular nih, Dok. Mandibular itu dia biasanya di bagian rahang ke bawah. Nah, ini ciri khas pola tertentu yang biasanya timbul oleh melasma. Gitu. Next. Variatif sekali ya dok ya tipe-tipenya. Terus sekarang kan banyak orang nih nanya dok, kayak melasma itu sama nggak sih sama freckles? Kan kita lebih sering dengarnya freckles, freckles. Terus, nah Ya timbul betul. pertanyaan nih, kira-kira melasma sama nggak sama freckles? Nah ternyata boleh di next dok. Freckles dan melasma itu emang mirip, dia pigmentasi juga. Jadi penyebabnya juga karena berlebihan tetapi berbeda. Jadi ini bisa kita ibaratkan serupa, tapi Tapi nggak tak sama. sama. Iya. Nah, bedanya apa? Kalau misalkan freckles, freckles kan biasanya timbul di bagian orang-orang yang Eropa. Kemudian yang lalu sempat tren tuh dok ya, yang make up terus make up freckles yang dibikin. Iya betul-betul. Nah, itu biasanya turunan sifatnya. Jadi kalau misalkan orang tuanya kena ataupun ada saudara-saudaranya, dia bisa genetik itu lebih khas. Kalau melasma, dia timbul karena biasanya ada faktor-faktor yang memperberat terjadinya. Nah, nanti kita lihat nih faktor-faktornya apa aja. Gitu. Terus yang lain, pigmentasi yang lain itu ada kayak pigmentasi karena inflamasi dan juga karena matahari. Tapi hari ini kita fokus nih ke yang melasma. Gitu. Next. Nah, ini penyebab-penyebab melasma. Pertama itu yang paling pasti adalah matahari. Nah, matahari itu emang penyebabnya pigmentasi. Terus kenapa? Karena dari matahari bisa menyebabkan pigmentasi itu karena kulit kita nggak mampu menahan sinar matahari, sinar UV-nya, ataupun ada faktor-faktor dari dalam diri kita yang menyebabkan sel pembentukan pigmen ini terlalu kerjanya berlebihan. Jadi timbullah pigmentasi. Nah, bisa karena kulitnya kering. Kalau kulit kering, ya ibaratnya payung kulit muka kita tuh jadinya tipis. Terus menyebabkan pigmennya itu lebih sensitif. Kemudian bisa juga karena obat-obatan. Banyak obat-obatan yang bisa menyebabkan melasma tadi. Contoh, ada obat-obatan antibiotik, kemudian ada obat-obat biasa anti epilepsi juga bisa, atau obat-obat kejiwaan, dan obat-obat yang lain yang mungkin efek sampingnya bisa menimbulkan si melasma itu. Nah, terus ternyata melasma ini bisa juga genetik, tetapi tidak segenetik kayak freckles tadi. Tapi bisa kalau misalkan pigmennya emang bawaannya lebih sensitif, dia akan lebih cepat timbul melasma. Nah, selanjutnya, yang paling penting juga nih dok, penyebab melasma itu hormon.
Itu khas banget soalnya. Kalau orang-orang yang lagi hamil, coba dilihat orang hamil, kemudian setelah hamil terus menggunakan KB, KB termasuk ya dok ya, KB yang KB hormon, betul. Atau penggunaan hormon yang misalkan orang lagi mau program hamil kan biasanya minum pil-pil hormon. Nah, gangguan keseimbangan hormon itu bisa menyebabkan kulit kita memproduksi melanin itu lebih banyak dan akhirnya mukanya lebih timbul melasma, lebih banyak timbul melasmanya. Kemudian penyebab yang lain juga bisa karena kosmetik. Nah, ini sering juga nih dok. Biasa kan kita nggak, saya nggak ini, saya nggak KB, saya nggak lagi hamil, bla bla bla, tapi kok bisa? Nah, ternyata bisa juga karena penggunaan kosmetik yang tidak sesuai. Jadi kandungan-kandungan kosmetik yang nggak bagus bisa merusak kulit kita. Nah, apalagi kan banyak tuh ya kosmetik-kosmetik yang bisa kinclong dalam waktu beberapa saat aja. Nah, betul. Jadi kita kan harus hati-hati juga ya dok ya memilih kosmetik. Karena orang banyak terpengaruh di situ ya dok ya. Biasanya, dok saya lihat nih di online 1 minggu udah kinclong. Padahal merkuri gitu. Nah itu kan. Itu harus hati-hati, benar. Oke, sedikit kembali nih dok. Tadi salah satu penyebab yang paling sering kan sinar matahari ya dok ya. Makanya tadi kalau kita perhatikan ya Kak Daven, timbulnya bercak melasma ini terutama di daerah yang menonjol ya dok ya, yang lebih sering terpapar matahari ya dok. Kalau pipinya cabi kayak saya ya munculnya di sebelah sini ya. Gitu. Baik, kita next ya dok. Ya. Nah ini dok, kapan nih pasien-pasien kita harus pergi ke dokter? Nah ini pertanyaannya itu agak-agak susah-susah gampang untuk dijawab nih. Kapan pasien melasma harus pergi ke dokter? Ya kalau misalkan jawabannya kalau udah mulai timbul seperti yang tadi, udah mulai, kan biasa ada masih belum terlalu jelas. Nah itu udah harus di treatment. Lebih cepat lebih baik ya dok ya? Lebih cepat lebih baik. Tetapi dok, biasanya sebenarnya lebih bagus mencegah daripada mengobati. Jadi nggak harus punya melasma baru ke dokter. Sebelum punya pun sebaiknya udah kita perawatan. Jadi diri kita sendiri kita udah jaga nih. Soalnya kan melasma kita tahu ya dok ya, maksudnya treatmentnya itu panjang, maksudnya nggak langsung sekali treatment langsung hilang. Dia butuh proses, jadi makanya lebih baik mencegah sebenarnya kayak Dafren. Iya, sedia payung sebelum hujan kayak Dafren. Iya. Oke, next. Ini tips-tips yang bisa saya bagikan untuk mencegah melasma. Pertama, gunakan tabir surya setiap hari. Karena tadi kan memang paparan utamanya dari matahari. Jadi harus penting banget ini, harus dijadikan habit setiap hari penggunaan tabir surya. Terus saya kadang dapat pasien bilang, dok saya cuma di rumah, apalagi sekarang kan kebanyakan saya di rumah aja. Ya. Nah, saya nggak usah pakai ini deh, nggak usah pakai sunscreen deh, kan saya nggak keluar-keluar. Nah, ternyata banyak orang-orang yang walaupun cuma di rumah tetap timbul bintik-bintik kehitaman. Kenapa? Karena di rumah kita itu juga kan pakai lampu, ada visible light. Nah, itu juga bisa mengakibatkan ultraviolet yang bisa menembus kulit kita. Makanya walaupun dalam rumah sebenarnya tetap harus pakai gitu. Kecuali rumahnya ya emang gelap sih ya nggak apa-apa. Gitu ya. Sinar matahari juga masih masuk ya dok ya, UV gitu lewat jendela, lewat pintu kan. Pintu, betul. Atau kadang-kadang kalau ibu-ibu pergi menjemur baju. Nah, kan juga terpapar walaupun sebentar ya dok, tapi tetap akan memicu. Jadi emang harus dijadikan ini habit untuk penggunaan sunscreen ini. Nah, selanjutnya untuk lebih ganda lagi kita bisa gunakan pelindung pada saat keluar. Kita bisa pakai contoh kayak payung atau topi, atau sekarang kan kebanyakan orang pakai masker. Nah, itu untuk perlindungan ganda aja supaya lebih terlindungi. Terus pemilihan produk perawatan juga harus tepat, jangan asal-asalan. Karena banyak orang mau cepat, intinya tuh cepat. Tapi setelah di internet going, pengen ikutan ya dok. Racikan cepet, ya udah nanti giliran rusak susah diperbaikinya gitu. Jadi emang harus perawatan itu tepat. Makanya kayak Dafren, kalau ada permasalahan, datang ke klinik estetika, kita konsultasi kira-kira apa nih plan yang akan kita lakukan ke depan gitu. Kemudian yang selanjutnya itu hindarkan juga faktor penyebab. Nah, karena tadi kan kita udah belajar penyebab-penyebab melasma itu banyak.
sebaiknya kalau kita tahu, oh ternyata karena hormon, saya pakai pil KB. Kalau bisa, pil KB-nya dihentikan, ganti dengan KB non-hormonal. Jadi kita tahu nih opsinya, bisa dicegah dibandingkan freckles kan memang karena genetik ya. Iya. Gitu. Terus yang terakhir juga bisa kita konsumsi makanan ataupun suplemen-suplemen yang bisa memperbaiki sistem metabolisme kita. Jadi nutrisinya itu harus bagus, harus mengandung antioksidan yang tinggi sehingga mukanya itu nggak gampang rusak gitu. Itu kira-kira tips-tipsnya, Dok. Baik. Terima kasih banyak dokter atas Iya, penjelasannya, sama-sama. sudah jelas ya, Kedafren tadi sudah dibagikan oleh Dokter Pamela penyebabnya apa, termasuk tips-tipsnya juga. Tapi Dok, saya masih ada yang mau ditanya nih Dok. Ya, silahkan. Boleh ya Dok ya? Boleh. Sebenarnya apakah melasma itu hanya bisa muncul pada orang dewasa saja Dok? Apa pada anak kecil atau remaja bisa muncul juga melasma? Nah, ini kalau misalkan dari penjelasan yang tadi, emang melasma itu kan terbentuk karena ada faktor sesuatu, ya. Jadi biasanya kenanya pada orang dewasa, gitu. Jadi dari usia 25 tahun ke atas, baru mulai timbul melasma. Tetapi kadang orang kan tadinya salah mengerti, melasma disamakan dengan yang freckles tadi. Jadi sedangkan freckles walaupun dia anak-anak, remaja, kadang udah ada freckles, tapi bukan melasma. Gitu. Jadi dia termasuk hiperpigmentasi jenis yang lain. Kalau untuk melasma biasanya untuk dewasa 25 tahun ke atas baru biasanya muncul gitu. Baik, Dok. Terus apa ada solusi nih buat Kedafren yang ingin mengatasi melasmanya? Nah, itu kayaknya yang penting ya, Dok ya. Nah, solusi. itu paling penting itu. Daripada panjang lebar nggak ada solusi, percuma ya. Betul itu. Ada dong. Nah, boleh buka ini, mau buka slide bentar ya. Baik, saya siapkan dulu. Oke. Nah, silakan dokter. Nah, kalau di klinik estetika Dr. Avandi, ada tuh yang namanya hyperpigmentation solution. Jadi, itu adalah treatment-treatment yang bisa kita lakukan untuk mengurangi pigmentasi atau bahkan mencegah pigmentasi tersebut. Nah, solusinya apa-apa aja? Next. Yang pertama itu ada laser rejuvenation. Biasanya kita sarankan laser ini supaya flek-flek hitamnya itu bisa menghilang. Flek-flek seperti freckles, expot, kemudian lentigo, sunburn spot, dan melasma itu bisa berkurang. Nah, laser juga berfungsi untuk stimulasi kolagen nih. Kolagen sama elastin, karena tadi kan faktornya itu kalau tipis kulitnya jadi lebih gampang kena. Jadi sebaiknya diperbaiki kulitnya itu. Terus bisa juga untuk mengangkat sel kulit mati dan hiperpigmentasi yang lain pada kulit wajah. Dan selanjutnya ada juga kita biasa gunakan chemical peeling. Nah, kalau chemical peeling, dia itu untuk memproduksi kolagen dan elastin juga, sama kayak tadi, hiperpigmentasi juga bisa diatasi, kemudian flek-flek juga bisa diatasi, dan juga menstimulasi produksi kolagen juga seperti laser. Jadi emang chemical peeling itu biasanya yang basic kita gunakan pada saat awal-awal treatment, seperti itu. Mungkin yang pada baru mau coba perawatan dulu ya dok ya, pilihnya yang basic dulu nih. Favorit juga nih chemical peeling. Iya, favorit biasanya. Iya. Ini Terus, juga favorit nih dok. Iya, ini juga favorit nih, platelet rich plasma. Cuman biasanya ada yang takut jarum suntik nih, dok. Iya, Jadi, kalau PRP ini, dia bagusnya untuk, sama kayak tadi, bisa untuk stimulasi kolagen, elastin juga. Terus dia bisa mengangkat sel-sel kulit mati, dan tekstur kulitnya itu jadi lebih bagus. Terus, bisa mengatasi hiperpigmentasi tentunya. Nah, kalau platelet rich plasma ini, jadi dia diambil serumnya dari darah kita sendiri. Nanti ada serum yang putihnya itu setelah disentrifuge itu yang dimasukkan ke bagian wajah. Tapi bukan PRP aja dok, dia ada auto roller juga. Jadi pengerjaannya sama, cuman serumnya yang berbeda. Kalau PRP dia lebih bagus untuk orang-orang yang sensitif kulitnya, lebih gampang alergi. Kalau pakai darah sendiri nggak mungkin alergi dong, ya kan? Iya, betul. Nah,
Tapi kalau yang lain kita bisa gunakan auto roller juga, tapi serumnya itu ada untuk yang whitening. Jadi itu juga bagus untuk mencegah si pigmentasi ini. Mungkin Kak Dafren banyak yang masih asing nih dok, tadi dengan auto roller. Bisa dijelaskan sedikit dok, auto roller itu seperti apa? Kalau auto roller itu dia seperti biasanya Dermapen ya kalau orang lebih kenalnya. Oh iya. Jadi kurang lebih pengerjaannya seperti masukkan jarum-jarum kecil. Tapi setelah orang dengar jarum kan orang takut ya. Waduh gimana tuh, sakit nggak? Ternyata nggak sakit. Beneran nggak sakit dok. Iya. Soalnya di anestesi dulu kan, baru dilakukan pengerjaan. Iya betul. Dan banyak yang malah banyak yang ketagihan dengan kayak gitu. Enak soalnya. Muka tuh langsung lebih kelihatan ya dok ya. Lebih kelihatan. Terus ada juga yang brightening injection. Kalau untuk brightening injection, dia itu fungsinya mencegah kerusakan kulit karena radikal bebas. Seperti tadi kan kita udah tahu harus banyak nutrisi yang antioksidannya tinggi. Nah, salah satunya dengan injeksi ini bisa. Terus mengatasi hiperpigmentasi pada kulit, sama juga memproduksi kolagen dan elastin, serta melindungi kulit dari efek penuaan dini. Gitu. Ini dari tadi menstimulasi kolagen, elastin, berarti bisa sekalian untuk anti-aging ya dok ya? Buat yang pada pengen awet muda, dan bisa combine juga berarti ya dok ya? Emang kita malah senangnya tuh lebih enaknya combine, soalnya kan tiap-tiap orang punya kulit berbeda ya dok ya, respon orang juga tiap-tiap orang berbeda, jadi kita kadang emang di combine dari dalam dan dari luar, kemudian ada beberapa treatment yang bisa kita padukan supaya hasilnya lebih maksimal. Gitu. Lebih efektif ya Dafren. Betul. Nah, selanjutnya ada yang brightening infusion. Bedanya apa? Kalau yang brightening infusion ini dia secara infus. Jadi dimasukkan secara lewat infus. Kalau yang tadi dia lewat penyuntikan, diinjeksi. Bedanya kalau yang infusion dia lebih mencerahkan kulit karena menghambat produksi melanin itu. Terus menangkal efek buruk kayak tadi seperti radikal bebas yang merusak sel-sel tubuh dan juga sekali lagi membentuk kolagen alamiah kulit. Jadi emang kolagen ini penting untuk anti penuaan ya. Iya. Bisa banyak sekali manfaatnya, bukan hanya melasma doang. Dan yang terakhir kita bisa pakai micropeel. Kalau micropeeling itu dia sama mirip kayak peeling tadi, tapi ditambah dengan mikrodermabrasi. Jadi hasilnya lebih terlihat. Dia juga bagus untuk mencerahkan kulit dan mengatasi hiperpigmentasi. Gitu dok. Jadi ini sekitar solusi-solusi nih yang bisa kita gunakan. Baik. Jadi ada banyak sekali sebenarnya ya dok ya solusinya nih untuk mengurangi masalah melasma yang mungkin saat ini sedang alami. Dan tentunya perawatan-perawatan ini juga pastinya akan disesuaikan ya dok ya dengan kebutuhan kulit Dafren seperti itu. Tapi mungkin buat Dafren yang takut untuk langsung datang ke klinik dok untuk perawatan dok, sebenarnya nggak perlu takut ya dok ya, karena di klinik estetika ini kan sudah diterapkan protokol-protokol kesehatan yang sudah sesuai anjuran dari pemerintah juga ya dok ya. Mungkin dokter bisa sharing dok, apa aja sih protokol kesehatan yang sudah ditetapkan nih oleh Estetika Dr. Afandi supaya lingkungan klinik kita terbebas dari virus dok? Nah ini juga penting nih. Soalnya sekarang kan orang kebanyakan takut ya dok ya, maksudnya ya namanya kita lagi pandemi, kita jaga diri. Tapi untungnya dok, kita di klinik estetika Dr. Afandi itu sudah standar protokol kesehatannya itu sudah sangat baik. Nah, jadi kalau dari depan aja mau masuk ke klinik itu udah harus emang wajib pakai masker pertama. Kemudian di depan juga udah dicek suhu tubuh, hand sanitizer, terus pada saat ada yang masuk, itu juga kita adakan namanya physical distancing seperti biasa. Terus kita juga yang mengerjakan harus melindungi diri. Jadi kita juga pakai APD, perawat, dokter, kemudian yang di bagian depan. Pengap-pengap ya dok ya, kita tetap pakai APD. Masker kan yang bikin pengap banget. Nah, biar Dafren tetap glowing, kita rela pengap-pengap ya dok ya. Iya, terus muka kita yang jerawat.
Enggak. Tapi emang bener dok, itu kita standarnya tuh udah bagus banget. Betul. Nah, terus ada juga biasa saya lihat kan sering banget tuh disemprot disinfektan. Nah, Iya, betul di sekali. Makassar ini rajin banget, setiap 2 jam sekali tuh penyemprotan dok. Jadi semua yang disentuh-sentuh itu biasanya disemprot disinfektan. Terus untuk pasien sendiri, kita gunakan disposable sheet. Jadi sekali pasien pakai setelah selesai langsung diganti langsung lagi alasnya. betul. Terus yang untuk perlindungan lebih lagi, kita itu kalau steril ruangan, kita pakai UVC. UVC-nya itu kan bagus banget ya dok ya. Jadi Ya. bisa membunuh virus kuman itu sampai 99% bahkan. Wah, Nah, jadi ya, ruangannya udaranya udah sudah steril. Terus nggak mau lagi, masih ada lagi nih dok, masih pakai air purifier. Nah, Jadi setiap nggak ada ruangan perlindungannya nih. ini perlindungannya berlapis-lapis. Jadi untuk ruangan-ruangan kayak ruangan treatment, ruangan dokter, ruangan tunggu, kita udah pakai air purifier juga. Jadi emang untuk ada friend yang mau treatment itu kita bisa treatment dengan aman. Ya, atau mungkin tadi ada friend yang sudah ikut dari awal sebelum wajah kita muncul, tadi sudah diputar juga tuh videonya, bagaimana sih bentuknya UVC dan air purifier yang dipasang di beberapa sudut, di berbagai sudut di klinik estetika. Dan memang benar banget, jadinya dengan berbagai protokol yang sudah diterapkan, tentunya aman dan nyaman, bukan hanya untuk pasiennya, tapi untuk kita sendiri yang bekerja di situ juga merasakan ya dok ya. Benar-benar dok. Nah, tapi buat friend yang ternyata masih belum sempat nih, belum ada waktu untuk langsung datang ke klinik estetika Dr. Afandi buat melakukan perawatan, tenang aja, nggak perlu khawatir, karena friend masih bisa melakukan konsultasi bersama dokter di live video consultation ataupun online photo consultation melalui website kita di www.klinikestetika.com, atau bisa juga download aja Estetika Mobile Apps yang bisa langsung diakses di smartphone kalian. Jadi buat friend yang masih bingung nih mau perawatan kulit di mana, yuk langsung aja kita lihat ada berbagai promo nih friend. Jadi tadi berbagai treatment, solusi yang sudah dijelaskan dengan Dr. Pamela. Nah, tenang aja karena banyak banget promonya, jadi friend bisa melakukan perawatan dengan harga hemat. Ada promo kepo dari Estetika Dr. Afandi. Kepo juga pasti Dokter Pamela ya. Apa sih kepo itu? Apa sih kepo itu? Saya juga kepo. Oke. Oke. Jadi ini yang akan kita bagikan untuk friend semua. Sebentar saya siapkan dulu presentasinya. Nah, ini dia. Nah, jadi kepo itu adalah singkatan dari Klinik Estetika Special Offers, dok. Jadi buat kreatif ya. Kreatif. Jadi ini adalah penawaran khusus nih buat friend semua yang ingin langsung melakukan perawatan kulit di Estetika Dr. Afandi tanpa harus mengeluarkan banyak uang alias hemat. Asik banget nih. Jadi kepo kali ini ada 2 macam nih friend. Jadi ini kabar gembira buat teman-teman friend yang ada di Makassar karena ada promo khusus di Estetika Dr. Afandi cabang Makassar. Jadi friend bisa langsung mendapatkan promo khusus hanya dengan cara bagikan friend yang saat ini sedang menyaksikan live di via Facebook atau Instagram. Jadi friend bisa langsung screenshot foto kita berdua. Iya. lagi live TikTok hari ini, dan nanti bukti screenshotnya langsung friend tunjukkan aja ke kasir di Estetika cabang Makassar untuk menukarkan dengan promo-promo. Lalu untuk friend yang sedang join di Zoom, nah friend lebih gampang lagi karena kalian hanya tinggal menunjukkan nama, nomor telepon, dan alamat email yang friend daftarkan pada saat registrasi Skintalk episode hari ini via Zoom. Gitu. Jadi mungkin nanti setelah saya memberitahukan
promo-promo buat Kedafren, kita bergaya sedikit ya dok ya sebentar nih di foto sama teman-teman. Jadi kita senyum terus nih dok. Iya. Oke. Jadi ini beberapa promo yang bisa kalian redeem dengan hanya menonton Skin Talk episode hari ini. Yaitu ada auto roller. Tadi sudah dijelaskan berbagai manfaat auto roller ya buat Kedafren. Nah, kebetulan banget khusus di cabang Makassar lagi ada diskon 20%. Nah, jadi selain tadi bisa untuk mengatasi keluhan melasma, nah untuk anti-aging, nah ini juga bisa mengatasi bekas jerawat. Banyak juga manfaatnya, bisa untuk mengatasi masalah stretch mark, diskonnya 20%. Lalu juga ada brightening injection yang diskonnya 20%. Intensive glowing infusion, ini juga diskonnya 20%. Kedafren juga bisa dapat diskon 20% untuk perawatan IPL, skin rejuve. Nah, ini juga bisa untuk mencerahkan kulit, meremajakan kulit, menyamarkan kerutan halus, menghilangkan noda akibat penuaan, mengecilkan pori-pori, makanya banyak manfaatnya. Dan ini wow banget, Kedafren bisa dapat free radiofrekuensi. Jadi buat Kedafren yang mau meniruskan pipi, menghilangkan double chin, menyamarkan keriput halus, atau mengurangi kantung mata, nah ini bisa di-redeem free radiofrekuensi. Ada syaratnya ya, tapi ya. Dan buat Kedafren yang di luar Makassar, nggak perlu khawatir, karena kalian juga bisa mendapatkan perawatan hemat dengan menggunakan Estetika Treatment Card. Dari harganya mulai 199.000 aja, Kedafren sudah bisa mendapatkan Amethyst Treatment Card. Kemudian ada juga Beryl Treatment Card, ada Citrine Treatment Card, ada Diamond, ada Emerald, ada Fluorite, lalu ada Garnet, Hematite, Incaros. Ini ada yang baru nih Kedafren. Jadi ada Estetika Treatment Card yang namanya cantik juga. Jadi ada Jade, ada Kyanite, ada Lemon Quartz, ada Moonstone, sama Nephrite. Nah, Estetika Treatment Card ini Kedafren bisa dapatkan di website kita ya, di www.klinikestetika.com. Untuk penjelasan lebih lanjut, untuk informasi selanjutnya, Kedafren bisa langsung juga cek di website kita tadi, atau sering-sering cek Instagram kita @klinikestetika, atau bisa juga langsung telepon ke Estetika Dr. Afandi cabang terdekat. Pokoknya keep update aja, karena akan ada banyak sekali promo-promo yang menarik buat Kedafren semua. Nantikan juga ya promo untuk lokal lainnya, khusus buat Kedafren yang tinggal di kota-kota lainnya. Makanya jangan lupa saksikan terus live video, live Skin Talk episode selanjutnya. Oke, setelah kita sudah menjelaskan berbagai hal tentang melasma tadi ya dok ya, ini sudah tiba waktunya kita ke sesi pertanyaan dok. Nah. Jadi ada teman dari Zoom nih dok yang bertanya dok, ada Kak Anne Herliana. Kalau melasma yang disebabkan oleh genetik, apakah bisa dihilangkan dok? Silakan dokter. Nah, kalau melasma yang disebabkan karena genetik, biasanya tergantung posisi melasmanya. Semakin dalam melasmanya, maka menghilangkannya itu lebih sulit dibanding yang cuma di permukaan. Kayak gitu, soalnya kan melasma terbentuknya panjang, nggak langsung hari ini langsung muncul bir banyak gitu. Nah, pertanyaannya bisa dihilangkan atau enggak? Nah, kalau misalkan dia masih tipenya campuran ataupun di permukaan, itu bisa dihilangkan walaupun dia dalam bentuk genetik. Kalaupun dia dalam, bisa dipudarkan, tetapi memang butuh waktu yang lama. Jadi emang kerjasama dokter dan pasien itu benar-benar harus komitmen ya, bukan ketok magic. Karena banyak yang mau sekali treatment, besok langsung putih, langsung hilang. Itu mustahil ya dok ya? Betul, itu mustahil. Jadi emang harus dokternya bukan tukang sulap ya dok? Bukan ketok magic.
Iya. Gitu. Ya, jadi Tapi bisa. mumpung masih tipis-tipis, langsung aja dok ya. Langsung diatasi. di treatment. Betul. Baik. Ada pertanyaan selanjutnya, Kak, dari Kakak Nanda Putri Ayunati. Dok, tanya dok, meskipun kita sudah perawatan rutin seperti skincare, double cleansing, sunscreen, dan lain-lain, tapi bukan perawatan dokter dan lebih ke produk lokal, apakah masih ada kemungkinan terkena melasma? Terima kasih. Silakan dokter. Nah, tadi kan kita udah tahu penyebab-penyebab melasmanya itu apa aja. Jadi, walaupun kita udah pakai produk-produk lokal yang basic ya, basic skincare, tapi bisa masih terkena melasma. Karena kan tadi dibilang bisa karena pengaruh hormon. Akhirnya kulitnya lebih sensitif. Apalagi contoh kita penggunaan sunscreen-nya tidak sesuai anjuran. Jadi asal pengaplikasian saja. Terus bisa juga karena penggunaannya itu yang tidak teratur. Jadi emang betul-betul harus dikonsultasikan. Kalaupun mau menggunakan yang basic, masih bisa terkena. Jangankan yang penggunaan yang skincare lokal, bahkan kadang orang yang udah pakai produk dokter pun masih bisa terkena. Kayak gitu nggak menutup kemungkinan. Makanya kita biasanya treatmentnya itu nggak hanya dari skincare aja, tetapi biasanya langsung ada tindakan. Karena kalau untuk skincare aja biasa hasilnya lebih lama. Kalau treatment setidaknya waktunya lebih dipendekkan. Nah, jadi bisa bayangkan kalau nggak kedua-duanya gimana, yang panjang banget nggak hilang-hilang gitu. Betul, karena seperti tadi ya dok ya, melasma ini sendiri faktornya juga banyak yang mempengaruhi ya dok ya. Kita nggak bisa tahu langsung kan karena apa gitu. Iya gitu. Nah, sudah dijawab semua nih 2 pertanyaan dari Kak Daven. Terima kasih ya Dokter Pamela. Iya. Oh nih ada chat dari Kak Ana. Terima kasih penjelasannya dokter. Oke. Baik, kalau gitu selamat ya untuk Kak Ana Herliana dan Kak Nanda Putri Ayunati. Kalian berhak mendapatkan hadiah gratis nih dari Estetika Eksklusif Tote Bag. Yeay, selamat. Selamat. Baik. Nah, karena 2 pertanyaan terbaik sudah dijawab oleh Dokter Pamela, tidak terasa ya, artinya Skin Talk hari ini sampai di sini dulu, Kedafren. Terima kasih banyak ya, Dokter Pamela yang sudah waktu dan memberikan banyak sekali nih ilmu, sharing-sharing pengetahuan untuk kita. Terima kasih juga, Dokter Dias, dengan senang hati. Ya, semoga ilmunya bermanfaat dan bisa diterapkan tentunya. Benar sekali. Iya. Terima kasih banyak juga ya buat Kedafren yang sudah bergabung dan mengikuti Skin Talk episode 30 ini sampai habis. Saya dan Dr. Pamela pamit undur diri dulu ya, Kedafren. Sampai ketemu di Skin Talk episode selanjutnya. Bye-bye. Selamat sore, Dr. Pamela. Selamat sore, Dr. Dia.